Saudara, Harian Kompas menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum di tahun ke-16 dengan tema menavigasi arah dan menelisik strategi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global. Kompas 100 CEO Forum kembali digelar di ISPSD Tangerang, Banten, mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menelisik arah kebijakan, menakar efektivitas strategi yang telah dijalankan, dan merumuskan langkah kolektif untuk memastikan Indonesia tetap tangguh dan berdikari di tengah perlambatan ekonomi global. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Kompas 100 CEO Forum di ISPSD Tangerang, Banten. Renata, selamat pagi. Bagaimana jalannya Kompas 100 CEO Forum? Apakah sudah dibuka pagi ini? Selamat pagi, Yan Rahman dan juga saudara. Memang sampai saat ini kami masih menantikan pembukaan dari Kompas 100 CEO Forum yang dimana ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi di ISBSD Tangerang, Banten. Apa yang akan dibahas ini tentunya terkait dengan salah satunya bagaimana stabilitas ekonomi, daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan juga gejolak global, yang dimana untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tentunya dibutuhkan strategi percepatan ekonomi sehingga dapat meraih kemandirian ekonomi secara jangka panjang. Dan tentunya forum ini juga menjadi pengingat bahwa penting untuk melibatkan sektor swasta dalam membangun perekonomian. Lapangan pekerjaan ini dibutuhkan begitu ya, apalagi di tengah era bonus demografi yang dimana angkatan kerja kita ini semakin banyak. Lebih lengkap Yan Rahman dan juga saudara mengenai acara pagi ini langsung saja kita tanyakan kepada pemimpin redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Mas Haryo, boleh nih diceritakan sebenarnya kondisi apa yang dicermati oleh Harian Kompas sehingga kembali menggelar acara ini? Ya, ini Kompas 100 CEO Forum yang ke-16. Jadi ini pertemuan annual, sudah 16 kali dilakukan, dan memang kali ini kita mencoba untuk melihat arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan nasional Indonesia di tengah gejolak global ya. Sebagaimana kita ketahui kan global sangat bergejolak ya. Masih ada perang di sejumlah negara, misalnya konflik di Gaza. Seperti itu kita juga kemarin mendengar ada konflik antara Cina dengan Jepang, melibatkan Taiwan seperti itu. Kemudian ada perang tarif gitu. Nah, sebagai sebuah negara kita ingin melihat bagaimana kita bisa bertahan di tengah gejolak global seperti itu. Oke, Mas Haryo, untuk membicarakan kondisi-kondisi tersebut siapa nih kira-kira tokoh dari pemerintahan maupun juga dari sektor swasta yang diundang? Untuk hari ini ada 2 Menko, jadi ada Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan, ada juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang akan nanti hadir. Kemudian ada sejumlah menteri, pagi ini pembukaan Pak Rosan dari Danantara, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, ada juga Ferry Yuliantoro, Menteri Koperasi, karena kan kemarin Pak Presiden Prabowo ingin supaya koperasi kembali diangkat ya, ada program koperasi merah putih seperti itu, Mbak Renata. Baik, Mas Haryo, tadi kan juga sudah dijelaskan kondisi-kondisi yang dicermati secara lanskap global begitu. Nah, kalau secara domestik kira-kira ada isu lain mungkin yang ingin diangkat dalam forum ini? Ya, kita ingin mendukung program-program pemerintah ya, seperti makan bergizi gratis, kemudian tadi saya sampaikan koperasi merah putih, sekolah rakyat, itu program-program ya kita ingin align dengan cita-citanya Presiden Prabowo. Tentu saja nanti akan ada masukan dari sejumlah CEO, lebih dari 100 CEO akan join acara ini, dan memang tentu saja para CEO yang mengetahui kondisi di lapangan, kemudian real bisnis seperti apa, kondisi masyarakat, nanti akan ada masukan-masukan yang tentu saja konstruktif untuk pemerintah ya, seperti itu. Baik, Mas Haryo, ini kan kita tahu sudah 16 kali digelar ya hari ini. Nah, semangat apa yang dimiliki oleh Harian Kompas sehingga kemudian bisa konsisten untuk terus menyelenggarakan forum ini? Harian Kompas, sebagaimana kita ketahui sudah berusia 60 tahun ya. Kita sudah punya sejarah panjang dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang. Jadi tentu saja kita ingin bersama-sama dengan pemerintah, ingin sama-sama membangun Indonesia lah. Jadi membangun Indonesia, mesejahterakan rakyat. Jadi kita ingin terus hadir. Nah, ini salah satu upaya kita, wujud kecintaan kita terhadap Indonesia dengan menggelar forum seperti ini ya. Jadi kita akan memberikan masukan, mungkin ada hal yang belum tersampaikan oleh masyarakat, kondisi-kondisi real yang belum tersampaikan, kita coba menyampaikan ke pemerintah. Nanti tentu saja pemerintah akan merumuskan kebijakan-kebijakan, dunia usaha tentu akan mensupport pemerintah untuk
bersama-sama membangun negeri ini. Baik, pertanyaan terakhir nih, Mas Haryo, apa sebenarnya hasil konkret yang bisa dihasilkan dari forum seperti ini? Ini kan Kompas CEO Forum kan ada serangkaian diskusi ya. Nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah. Diskusinya macam-macam ya. Misalnya bicara soal sustainability, bicara soal pembiayaan, bicara soal mining tapi yang pro green seperti itu. Jadi tentu saja akan ada banyak masukan ke pemerintah. Nanti kita sampaikan dokumennya secara tertulis kepada pemerintah. Akan disampaikan langsung kepada pemerintah. Terima kasih banyak Mas Haryo atas waktunya. Itu dia saudara wawancara kami bersama dengan pemimpin redaksi harian Kompas, Mas Haryo Damardono. Memang sejumlah isu akan dibahas baik itu dari landscape global, perang-perang yang masih terjadi secara internasional, kemudian dari landscape domestik begitu, beberapa tantangan dan juga isu-isu utama, program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ini yang kemudian nantinya akan digodok bersama-sama baik itu dari sektor swasta maupun dengan pemerintah untuk menghasilkan hasil nyata ataupun solusi konkret begitu yang langsung nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Demikian, Yan. Banyak yang akan dibahas terkait dengan ekonomi maupun dari sektor swasta dan juga pemerintah yang akan dibahas di acara Kompas 100 CEO Forum hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Bimo Wicaksana atas laporannya langsung dari ASBSD Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Saudara, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Indonesia. Beragam usaha digeluti para pelaku UMKM, namun dalam perjalanannya tak jarang kendala ditemui para pelaku usaha. Bank Indonesia melakukan pembinaan dan mendorong perkembangan UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing, dan memiliki pasar yang luas baik lokal maupun internasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto memiliki sejumlah UMKM binaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti kerajinan, kuliner, fashion, batik, serta pertanian. Di Kabupaten Banyumas, salah satu wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, UMKM batik yang didampingi Bank Sentral adalah Batik Hadi Priyanto. Usaha Batik Hadi Priyanto dengan rumah produksi di Kompleks Kota Lama Banyumas ini sempat alami naik turun dalam usahanya. Apalagi saat masa pandemi. Sang pemilik, Slamet Hadi Priyanto bilang, batik yang diproduksi di tempatnya adalah batik tulis, batik cap, dan juga batik print. Ia berusaha mengangkat nama batik Banyumasan melalui usahanya yang sudah turun-temurun. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggandeng usaha ini dengan mensupport peralatan dan juga mengajak Batik Hadi Priyanto ke pameran-pameran produk UMKM yang menjadi etalase produk serta menjadi ajang perkenalan antara pelaku UMKM dengan pasar. Kita kenal oleh BI, mungkin karena BI sempat membina batik di Papringan, terus makanya kita ke Serebelan juga lah ya, dikenal sama BI, makanya kita mulai diajak, mulai akhirnya ini diajak ke pameran-pameran juga, dan bahkan kita sempat dapat bantuan dari istilahnya printing lilin itu, yang karena kita cerita kesulitan pembatiknya dan solusinya adalah ke batik printing pakai lilin yang untuk mengantisipasi bahwa pembatik sulit, makanya kita lebih dengan printing ini kita bisa lebih cepat. Tak hanya di bidang fashion dan batik, di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Dauhan, Kecamatan Banyumas, Bank Indonesia juga turut membantu dan mendukung berjalannya ekosistem pertanian organik. Pertanian organik yang digeluti kelompok Tani Marsudi Among Tani ini menghasilkan produk beras organik. Bank Indonesia telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani tersebut untuk membuat produk turunan dari hasil pertanian organik tersebut. Keberadaan usaha pertanian organik ini secara langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Sebab selain melibatkan kelompok tani dalam produksi produk turunan, juga melibatkan kaum ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT dalam memproduksi sejumlah produk seperti serbuk bekatul, keripik beras, dan juga tepung beras organik.
Produk kelompok tani sendiri telah dipasarkan di KDMP Desa Dauhan. Untuk pemberian bantuan dari BI tahun 2022 berupa rice mill khusus produk beras organik. Selanjutnya untuk vakum juga dari bantuan BI. Vakum untuk memvakum apa Pak? Untuk vakum beras. Beras hasil produksi kelompok tani ini? Betul, iya. Selanjutnya timbangan digital. Ini juga 2 jenis yang ukuran kapasitas besar dan yang kiloan. Ada alatnya. Selain itu Pak? Tak hanya di Kabupaten Banyumas, UMKM binaan Bank Indonesia juga merambah ke kabupaten lain, yakni di Kabupaten Banjarnegara. Sebuah usaha tepung berbahan dasar singkong atau modified cassava flour atau mocaf juga mendapat support dari Bank Indonesia. Tepung mocaf ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan olahan tepung di 3 dapur MBG setempat. Selain itu, tepung mocaf ini bahkan telah dipasarkan hingga ke luar negeri seperti Dubai dan Amerika Serikat dengan bantuan atau campur tangan Bank Indonesia. Waktu itu kami lagi benar-benar sudah wah ini bisa lanjut atau enggak gitu ya. Nah waktu itu Bank Indonesia datang untuk ada pasar murah gitu ya, pasar murah di alun-alun Banjarnegara. Kan biasa kalau Ramadan itu akhir-akhir ada bagi-bagi pasar murah ya gitu. Nah Bank Indonesia bagi-bagi sembakonya yang tadinya dari tepung terigu diganti dengan tepung mocaf yang lokal gitu ya, seperti itu. Waktu itu ada pesanan, saya ingat sekali, sekitar 1.000 bungkus gitu ya, seperti itu ya, diminta oleh Bank Indonesia. Nah, disitulah muncul semangat lagi gitu ya, seperti itu ya. Kami dari Bank Indonesia Purwokerto memiliki wilayah kerja di 4 kabupaten, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dan untuk UMKM binaan kita itu diselaraskan tentu dengan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam hal pengendalian inflasi. Berarti kita punya ketahanan, klaster ketahanan pangan, UMKM ketahanan pangan, kemudian juga berkaitan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita mempunyai UMKM di bidang wastra, kemudian di kerajinan, kemudian UMKM produk makanan minuman olahan, kemudian juga UMKM dalam rangka mendukung pariwisata, dan yang tak kalah penting adalah tentu UMKM dalam rangka mendukung ekspor. Pembinaan dan pendampingan UMKM ini tak hanya berdampak pada pelaku dan usaha UMKM itu sendiri, tetapi dengan kelangsungan hidup dan konsistensi UMKM juga akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Masyarakat yang dilibatkan menjadi tenaga kerja pada UMKM membuat peluang kerja serta mengurangi angka pengangguran. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Saudara jangan kemana-mana karena susah jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya kebakaran melanda sebuah gedung di London Barat, Inggris yang diduga merupakan tempat penyimpanan kembang api. Insiden ini membuat warga panik.